Tes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau di sekretariat gereja. Pelayanan firman kebaktian umum. Kebaktian umum Prapaskah 5 Minggu 6 April 2025 dilayani oleh Bapak Odnil Hakim Gultom. Biston pagi. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 waktu 05.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 waktu 19 WIB. Penyelenggara majelis jemaat, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Ojakma Lumban Batu dan liturgos Ibu Rahel Mariana. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Sosialisasi Badan Beasiswa Klasis Bandung. Majelis jemaat akan mengadakan sosialisasi BBKB yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 waktu setelah kebaktian selesai, tempat di gereja. Kami mengundang anggota jemaat hadir dalam kegiatan tersebut. Perjamuan kudus. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 pukul 9 WIB, majelis jemaat akan mengadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Jika Bapak Ibu saudara-saudari masih menyimpan kartu perjamuan kudus, mohon agar mengembalikan kepada penatua atau sekretariat gereja. Bantuan kendaraan. GKI Pamanukan telah menerima bantuan berupa 1 unit kendaraan Toyota New Avanza dari BPM SW GKI Sinode Wilayah Jabar pada tanggal 26 Maret 2025, kiranya menjadi berkat untuk pelayanan GKI Pamanukan. Persembahan Paskah. Dalam rangka masa raya Paskah 2025, Majelis Jemaat telah menentukan anggaran Paskah sebesar 4 juta rupiah. Persembahan yang masuk 4.975 bagi anggota jemaat dan simpatisan yang hendak memberikan persembahan Paskah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu gereja. Persembahan umat totalnya 5.890.000. Sekian warta jemaat hari ini. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah kelima. Ingatlah, dengan kesungguhan hati Yesus memuliakan karya anak manusia. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Tuhanmu
Marilah datang dengan penuh syukur untuk memuji dan memuliakan Yesus. Dialah Sang Anak Domba yang kudus yang memikul dosa dunia. dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai peribadahan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat terkasih, di mata Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cinta selalu punya makna. Sekecil apapun itu, Ia tidak memandang rendah. Bagi Allah, segala yang kita kerjakan dapat menjadi alat memancarkan kasih-Nya. Sudahkah kita menyadarinya? Renungkanlah.
Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami banyak kesempatan untuk berkarya. Namun terkadang kami tidak memakai kesempatan itu untuk menyatakan kasih-Mu. Kami kadang meremehkan karya-karya kecil yang Engkau percayakan. Ya Allah, ampunilah kami insan yang berdosa ini. Baruilah hati kami agar dapat berkarya dengan tulus. Kobarkan semangat kami agar hidup kami selalu memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Kasih Allah telah tercurah agar kita hidup dalam pengampunan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dituliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mesia
Tiba waktunya kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki doa aplikasi. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang maha mulia, yang kami kenal di dalam penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang terus mengiringi kehidupan kami, menolong kami dan menghibur kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga bersama dengan umat Tuhan di tengah-tengah GKI Pamanukan. Kami mau serahkan ya Tuhan pelayanan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh ya Tuhan menerima kebenaran firman-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi hari demi hari, pribadi lepas pribadi. Kami membutuhkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan kami yakini ya Tuhan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, baik itu melalui lektor, baik itu melalui pemazmur, dan juga baik itu melalui hamba-Mu yang akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memakai setiap kami, sehingga kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku yang setia, supaya kami juga dapat meneruskan karya-karya Tuhan yang besar di dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kami umat-Mu ya Tuhan sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mau melawan, mau menahan, mau menghindari ya Tuhan setiap godaan-godaan iblis yang dapat membuat kami kehilangan konsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami mau menyerahkan hati, pikiran, jiwa dan roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh tidak berlalu dengan sia-sia. Inilah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Bacaan pertama diambil dari Yesaya ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, penebus-Mu yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberikan kemasyhuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 126 secara berbalasan. Kita pun bersyukur.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Disunat pada hari tentang kegiatan atau penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil 0,5 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Otniel Hakim Gultom. Saya adalah suami dari Pendeta Liana Dewi dari GKR Camanik. Saya sendiri saat ini bekerja sebagai guru agama di sebuah sekolah BPK Penabur di Bandung. Dan mungkin ini kali kedua saya ada di GKI Pamanukan. Sebelumnya saya mengantarkan istri saya. Gitu ya. Kalau lihat nama saya tentu saya orang Batak ya. Kalau bilangnya halak kita gitu ya. Horas buat halak kita semua, buat kita semua. Nah, kalau istri saya memang kami menikah secara adat Batak gitu, tapi istri saya itu orang Tionghoa. Dia juga punya marganya sendiri, marganya adalah Tan
Jadi setan. Jadi kalau ketemu setan, istri saya nggak takut karena sama katanya gitu ya. Setan gitu ya. Bukan ya, tentu karena anak Tuhan gitu ya, jadi berani. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian, senang sekali bisa berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan juga bisa melayani di dalam kebaktian hari ini. Dan biarlah kebaktian kita di Minggu Prapaskah kelima ini dapat menguatkan kita kembali ya, menyongsong kebangkitan Tuhan kita dan karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, sebelum memulai khotbah saya, daripada dengerin nanti jadi ngantuk, mendingan kita main terlebih dahulu nih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita main. Saya mau satu orang dari baris ini perwakilan, satu orang dari baris ini. Siapa yang mau ikut bermain? Ada yang mau ikut bermain? Yang menang dapat hadiah. Nah, yang menang dapat hadiah. Ya, boleh siapapun, anak sekolah minggu, remaja, opa-oma, boleh ikutan. Siapapun. Ada yang mau? Perwakilan satu dari sini, satu dari sini. Ada yang mau? Namanya siapa? Clara. Oke, Clara, boleh diberikan satu mikrofon buat Clara? Iya. Iya. Satu lagi dari baris ini ada yang bersedia? Satu orang? Ada yang bersedia? Silakan. Gak apa-apa. Ya karena ini Clara ini sekolahnya udah kelas berapa Clara? Kelas 7. Kelas 7 ya. Bagusnya sih lawannya kelas 7 juga ya, kalau lawannya nanti lebih dewasa, tapi gak apa-apa. Belum tentu yang kecil kalah ya. Nah, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak sekolah minggu atau remaja yang mau untuk bermain, silakan, gak apa-apa. Ya. Ini pertanyaannya, gamesnya tentang bacaan Injil kita, Yohanes 12 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Ayo nih, Clara sudah berani nih ya, Clara sudah berani nih. Ada yang berani melawan Clara? Atau dipilih aja nih sama Bapak Ibu majelis, atau Ibu silakan, boleh dipilih aja. Iya, silakan. Iya. Kalau ini namanya siapa? Mika. Mika. Mika masih sekolah atau sudah selesai? Masih kuliah. Oh, masih kuliah ya. Oke. Clara ini adalah tim telolet ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Clara mau menjawab harus bunyikan dulu teloletnya ya. Sedangkan Mika itu tim tetotet ya. Telolet dan tetotet ya. Nah, Bapak Ibu sekalian itu jadi jurinya nih. Siapa yang pertama menjawab itu yang harus membunyikan dulu ya telolet atau tetotetnya. Oke. Ya, itu ya. Itu aturannya. Jadi kalau misalnya telolet. Nah, nanti Bapak Ibu dulu nih yang bilang yang mana dulu nih, telolet dulu atau tetotet dulu. Nah, yang baru misalnya telolet dulu. Nah, yang Clara yang menjawab. Atau tetotet dulu, berarti Mika yang menjawab. Seperti itu, ya. Tidak boleh Bapak Ibu memberitahu jawabannya juga, ya. Tidak boleh memberitahu jawabannya juga. Biarkan Clara dan Mika menjawab, ya. Seperti itu, ya. Sudah jelas? Sudah siap untuk bermain? Coba kita dengarkan dulu teloletnya dari ya. Telolet. Tetotet. Oke, sudah siap ya? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Ada 5 pertanyaan, bisa diklik. Iya, klik start. Kita mulai dari nomor yang pertama. Diklik nomor yang pertama. Tidak boleh. Tetotet. Tetotet. Mika, jawabannya apa? Kaki.
kaki, coba kita lihat, klik kaki. Wah, tim Tetotet ya, tim Tetotet menang. Yang kedua, untuk tujuan apakah Yudas Iskariot mengatakan bahwa minyak naras itu lebih baik dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Tetotet. Tetotet lagi. Yang D, dia mau korupsi sebagian uang itu. Yang mana? A, B, C, D? Yang D. Yang D, coba kita lihat. Wah, betul sekali ya. Dia bilang itu karena dia mau korupsi ternyata ya, bukan karena dia baik hatinya ya. Oke, coba tim Telolet nih ya. Yang ketiga, berapa banyak? Tetotet. Nah, Tetotet dulu nih Pak Telolet. Tetotet jawabannya apa Tetotet? Yang A 300 dinar. 300 dinar. Salah. Nah, Telolet ya, udah salah ya. Kalau salah di minus setengah ya, jadi 1,5 ya. Tadi jawabannya setengah kaki atau setengah liter ya, Bapak Ibu. Kalau pakai, waduh, karena jawabannya. Coba diklik lagi Bapak Ibu, Pak. Ya kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dan kelima ya, sampai kita menemukan jawabannya ya. Di refresh aja, di refresh. Ya, di refresh itu di tanda yang ini diklik lagi gitu ya. Di gamesnya di atasnya itu Pak, di atasnya ini ada refresh. Nah, tadi itu pikir semuanya bisa terjawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita selesaikan untuk angka 4 dan yang 5 ya. Bisa di refresh. Refresh itu di ujung yang sini nih Bapak Ibu sekalian. Pak. Di atas lagi Pak. Di atas lagi terus, di atas lagi. Nah, di situ. Iya. Wah, tiba-tiba no internet ya. Coba disambungkan lagi ke internetnya. Iya. Apakah masih bisa? Ya, coba di refresh lagi Pak. Di atas lagi tadi di refresh. Wah, ternyata nggak bisa ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat tim Tetotet, Mika dan tim Telolet ya. Pemenangnya tim Tetotet ya. Nanti ada hadiahnya ya, menyusul ya tim Tetotet ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini berfokus pada dua tokoh yang sangat bertolak belakang. Yang pertama itu adalah seorang perempuan yang bernama siapa? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang bernama Marta. Iya, ada tulisan Marta tapi nama Marta tapi bukan Marta Bapak Ibu sekalian. Siapa namanya? Siapa? M juga nih namanya. Namanya siapa? Maria ya. Maria itu adalah adiknya Marta gitu ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus yang saat itu sudah melakukan karya yang luar biasa, yaitu membangkitkan Lazarus gitu ya dari saat dia sudah meninggal selama 4 hari. Maka sebelum 6 hari sebelum Paskah, biasanya itu ada kegiatan untuk makan bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian di rumah-rumah itu ada kan perjamuan makan terakhir gitu ya, yang akan kita rayakan sebagai Kamis Putih. Maka di 6 hari sebelum Paskah itu Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus dan mereka makan bersama saat itu. Tapi ternyata saat itu bukan hanya makan bersama, tapi ada satu kejadian yang
tercatat di dalam Injil Yohanes sebagai satu momen yang penting. Satu momen yang mungkin buat orang-orang lain saat itu tidak terlalu, ini adalah sesuatu yang penting gitu ya. Ini sesuatu yang berharga. Makanya Yudas Iskariot bilang, kenapa dia melakukan ini gitu ya. Yaitu Maria, dia mengambil setengah liter, kalau pakai TB yang pertama, setengah kati gitu ya. Setengah kati itu sama dengan setengah liter minyak narwastu yang murni dan mahal sekali. Gitu ya. Dan dia meminyaki, disebutkan, dituliskan tuh kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini adalah sebuah peristiwa yang tidak biasa. Mengapa? Karena biasanya kalau seseorang itu diminyaki itu tidak kakinya, tapi mulai dari kepalanya seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus saat itu datang dan Maria meminyaki kaki Yesus. Kaki buat orang-orang Yahudi zaman dulu itu adalah anggota tubuh yang kotor, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena saat itu orang-orang menggunakan kasut dan jalanan di mana mereka lewati itu adalah jalanan penuh dengan pasir. Ya, tidak aspal seperti sekarang, tidak ada ubin seperti sekarang. Jadi kaki Tuhan Yesus itu sama seperti kaki orang-orang lain saat itu kotor. Jadi ketika seseorang mau meminyaki kaki, itu berarti dia mau meminyaki anggota tubuh yang kotor. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu sekalian. Maria menyeka dengan apa? Dengan rambutnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin rambut sama sekarang, sama seperti sekarang. Zaman dulu juga, zaman Tuhan Yesus, rambut itu buat perempuan itu simbol atau mahkota dari kecantikan. Semakin panjang rambutnya, maka dianggap sebagai perempuan yang cantik seperti itu. Tetapi Maria mau menggunakan rambutnya sebagai simbol kehormatan untuk menyeka kaki Yesus. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak mungkin jarang akan dilakukan. Tetapi kalau kita lihat mengapa Maria mau melakukannya, itu adalah bentuk kerendahan hatinya, keikhlasan dirinya. Dia mau menyambut Tuhan, dia menyambut Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat hidupnya, yang mampu melakukan banyak karya-karya yang ajaib. Salah satunya adalah kebangkitan dari saudara laki-lakinya itu Lazarus. Jadi bagi Maria, ketika dia memberikan minyak narwastu, ya, minyak narwastunya juga Bapak Ibu sekalian mahal. Disebutkan harganya itu perkiraan itu 300 dinar. Tahu 1 dinar itu berapa Bapak Ibu sekalian? Kalau dikonversi gitu ya, kalau disamakan, 1 dinar itu adalah upah seseorang bekerja 1 hari. Ya, jadi kalau 30 dinar bisa dibilang UMK ya, UMR atau UMK. UMK Subang Bapak Ibu tahu berapa? Berapa? 3.500.000 ya. 3.200.000, tapi sebenarnya 2025 udah naik katanya 3.500.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dibayangkan nih ya, kalau 1 bulan itu UMK Subang itu 3.500.000 ya, atau 3.200.000, 3.500.000 ya, itu sama dengan 30 dinar, berarti dikali 10, berarti harganya berapa Bapak Ibu sekalian? Setengah liter minyak narwastu itu kalau dikonversi sesuai dengan UMK Kota Subang berarti berapa? Perkiraan 32 atau 35 juta. Jadi ketika Maria ya memberikan minyak narwastu lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, maka itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Dia mungkin harus menghabiskan seluruh tabungannya, seluruh hasil bekerjanya selama 10 bulan gitu ya. Dan dia mau memberikan itu buat Tuhan. Walaupun ada orang
tokoh yang lain yang saat itu melihat bahkan nyinyir gitu ya. Bahkan nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu Yudas Iskariot. Kalau kita baca bagian lain dari Injil, ada cerita yang mirip sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ceritanya mirip gitu ya, tapi kejadiannya itu bukan di rumah Lazarus tapi di rumah Simon si Kusta. Dan saat itu tidak disebutkan Yudas Iskariot yang menyinyir gitu ya, nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh Maria. Sedangkan di bagian lain dalam Injil itu tidak disebutkan namanya Maria. Tapi murid-murid yang lain akhirnya ikut terhasut atas apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bilang, waduh sayang sekali nih minyak narwastunya. Kalau dijual harganya 300 dinar bisa diberikan untuk orang miskin. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, Injil Yohanes mencatat bahwa apa yang dia katakan itu bukanlah yang sesungguhnya di dalam hati dan pikiran. Bukan sesuatu yang sebenar-benarnya ingin dia lakukan. Karena dia apa? Terbiasa korupsi. Dia sebagai bendahara Tuhan Yesus gitu ya, dia terbiasa untuk mengambil uang. Dia terbiasa untuk mengkorupsi uang yang seharusnya digunakan untuk kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang lain. Dan kalau kita baca lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca lagi ya di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Matius dan Markus, itu langsung gitu ya, langsung setelah cerita ini, langsung ceritanya adalah Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus dengan berapa banyak uang Bapak Ibu sekalian, masih ingat? Kalau minyak narwastu ini harganya 300 dinar, maka Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan kalau dikonversikan Bapak Ibu sekalian, 30 keping perak ya, 30 keping perak yang digunakan, yang diberikan oleh imam-imam itu kepada Yudas itu sama dengan 120 hari kerja upah minimal atau 4 bulan. Dan kalau dikonversikan maka itu jumlahnya 14 juta. Jadi ketika Maria memberikan minyak narwastu yang seharga 32 atau 35 juta, maka Yudas Iskariot itu menyerahkan Tuhan Yesus seharga 14 juta. Nah oleh karena itu di Minggu Prapaskah yang kelima ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus begitu menghargai apa yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukannya mungkin jarang-jarang dilakukan, mungkin aneh di hadapan orang-orang saat itu. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah persiapan untuk satu misi yang harus Yesus selesaikan, yaitu keselamatan melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Dia memandang, Yesus memandang apa yang dilakukan Maria itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus berkata, orang-orang miskin ada padamu. Tuhan Yesus mau bilang juga gitu ya kepada Yudas dan murid-muridnya, benar kamu benar-benar memperhatikan orang miskin. Benar kamu sudah melayani mereka dengan baik. Benar kamu sudah memberikan segala sesuatu yang kamu punya untuk melayani mereka. Tapi lihatlah Maria. Dia memberikan apa yang dia punya, bahkan kehormatan dia sebagai perempuan. Dan itu Yesus sangat hargai begitu tinggi. Karena dia memberikan dengan ketulusan dan kesungguhan. Oleh karena itu, sesuai tema kita Yesus memuliakan karya insani, maka pertanyaannya adalah karya insani yang seperti apa yang memuliakan Tuhan? Apakah yang dilakukan oleh Maria atau apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot sebagai perwakilan murid Tuhan Yesus? Maka kita bisa melihat bahwa karya insani yang dilakukan oleh Maria lah yang Tuhan begitu apresiasi sangat tinggi. Karena lahir dari ketulusannya, dari keikhlasannya, dari ucapan syukurnya atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi dirinya, bagi keluarganya. Tapi
Tapi Tuhan Yesus melihat ya, melihat apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu sebagai sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yudas Iskariot itu adalah murid Tuhan Yesus. Salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang melihat karya-karya hebat, karya-karya luar biasa dari Tuhan Yesus. Tapi selama dia menjadi murid Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia tidak mengalami perubahan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia ketika menjadi murid Yesus, dia melakukan hal-hal yang tercela, yaitu mengkorupsi uang kas yang seharusnya dia gunakan dengan baik. Jadi kalau kita bisa bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang kita orang Kristen, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan karya-karya insani yang tulus, yang ikhlas, yang lahir dari ucapan syukur kita, maka kita tidak bedanya seperti Yudas Iskariot. Kalau kita merasa diri kita adalah orang Kristen yang sudah Kristen dari lahir misalnya gitu, sudah Kristen bertahun-tahun lamanya, tetapi sama sekali apa yang kita lakukan, karya-karya yang kita kerjakan tidak menunjukkan kemuliaan-kemuliaan Tuhan, maka sama saja apa yang kita lakukan itu seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Mungkin bisa dikatakan wah terlalu ekstrim, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau kita mengaku kita sebagai orang Kristen tapi tidak bisa menunjukkan karya-karya kecil yang dapat memuliakan Tuhan, maka sebenarnya kita bisa jadi mengkhianati Tuhan Yesus. Bisa jadi apa yang kita lakukan justru membuat orang tidak percaya Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan membuat orang lain menjauhi gereja, menjauhi persekutuan, karena merasa kok orang Kristen gak ada perubahannya. Orang Kristen gak ada perbedaannya dengan orang-orang yang lain. Jadi Tuhan tahu siapa orang yang sungguh-sungguh dan siapa orang yang berpura-pura. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian karya-karya insani yang bisa memuliakan Tuhan. Menurut bacaan Yesaya dan juga Mazmur, karya-karya insani yang memuliakan Tuhan adalah karya-karya insani yang melahirkan harapan dan optimisme. Kedua bagian bacaan ini Bapak Ibu sekalian memiliki konteks yang sama, yaitu ketika orang-orang Yahudi ada di pembuangan Babel. Jadi ketika itu Bapak Ibu sekalian, Yesaya itu adalah ketika orang-orang Yehuda gitu ya, yang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, terutama raja-rajanya gitu ya. Dan kemudian mereka dikalahkan, diserang oleh kerajaan Babel, dan akhirnya mereka harus dibawa ke pembuangan ke tanah Babel. Tapi di pasal 43 firman Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, kamu akan mendapatkan keselamatan. Tetapi jangan bandingkan dengan hal-hal yang lama. Saat itu firman Tuhan mengatakan, ingatlah ketika orang Israel keluar dari Mesir, tapi jangan persis memahami yang seperti itu, gitu ya. Kalau dulu di Mesir, keluar dari Mesir, orang Israel itu melewati Laut Teberau yang terbelah, maka saat ini mereka akan melewati padang-padang gurun dan sungai-sungai, gitu ya, sungai-sungai yang besar. Dan mereka akan selamat melewati tempat-tempat itu. Bahkan ketika mereka melewati tempat-tempat itu, ya, bukan hanya orang-orang Yehuda yang akan memuliakan Tuhan, bahkan seluruh hewan-hewan liar pun akan memuliakan Tuhan karena karya keselamatan Tuhan yang besar. Lalu Pemazmur 126 mengatakan bahwa saat pembuangan itu mereka itu seperti orang-orang yang begitu mengalami kesedihan yang dalam. Dan ketika mereka keluar, ketika mereka berjalan pulang, wah mereka bersuka cita. Meskipun apa? Meskipun mungkin keadaan mereka juga tidak seperti sebelum mereka dibuang. Tapi mereka bersuka cita karena Tuhan mau melihat mereka, mau menolong mereka, mau menyatakan karya keselamatan yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Dan saudara-saudari sekalian, karya insani yang kedua yang bisa memuliakan Tuhan adalah karya insani yang melahirkan harapan dan optimisme. Bukan karya insani yang menghasilkan ketakutan dan pesimisme. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat berita di YouTube gitu yang sering keluar itu adalah Gubernur Jawa Barat kita yang baru. Siapa namanya Bapak Ibu sekalian? Kang Deddy Mulyadi, KDM. Kang Deddy itu orang Subang ya. Orang Subang ya. Katanya orang Subang ya, walaupun jadi bupati di Purwakarta gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat gitu ya video-video dari Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Wah, ada optimisme, ada harapan perubahan buat Provinsi Jawa Barat. Gitu ya. Beliau dengan berani gitu ya. Saya lihat yang tukang buah, Bapak Ibu lihat enggak yang tukang buah? Tukang buah ya, lihat ya. Tukang buah dia berjualan di trotoar, tukang buahnya marah-marah. Kang Deddy Mulyadinya sebenarnya sebagai gubernur bisa aja nih, tangkep tuh gitu ya. Tapi dia memilih untuk mau mendidik orang-orang itu. Walaupun orang-orang itu melakukan kesalahan, itu adalah tetap warganya gitu. Tapi dia dengan tegas mengatakan bahwa kamu gak boleh berjualan di trotoar. Ada optimisme dan ada harapan baru. Oh, Jawa Barat nih bisa berubah menjadi lebih baik. Jawa Barat bisa lebih maju. Jawa Barat bisa menghasilkan kehidupan yang mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, jemaat-jemaat kita yang mau menunjukkan harapan dan optimisme, mari kita dukung bersama-sama. Jangan nyinyir, jangan kamu aja lah gitu ya. Biasanya yang ini kan baru pemilihan majelis ya Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kalau pemilihan majelis ya, badan pengurus gitu ya, badan pelayanan gitu ya, ada yang dia dululah gitu ya. Aduh aku mah gak bisa, aduh aku mah sibuk, dan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Betul, kita punya kesibukan. Tapi kalau ada yang mengajak untuk menyatakan harapan dan optimisme, mari kita ikut serta. Jangan ikut serta yang nyinyir, pesimis gitu ya, merasa gak ada harapan, gak ada perubahan. Karena kalau kita mendengarkan apa yang nyinyir, yang takut, yang pesimis, maka kita akan ikut-ikutan. Tapi ketika kita mendengarkan orang-orang yang penuh harapan, optimis, walaupun mungkin sulit, walaupun tidak mudah, maka kita akan terdorong juga untuk ikut serta. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, karya insani apa yang bisa memuliakan Tuhan adalah karya yang lahir dari kerendahan hati dan bukan kesombongan. Kalau bacaan kita dari Filipi ya, dari Filipi tentang Rasul Paulus. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus itu dia mau bilang gitu ya, kalau sebagai orang Yahudi ini saya enggak ada kurang-kurangnya. Kalau ada kasta itu orang Yahudi, saya itu orang Yahudi kasta paling tinggi. Karena semua yang ada dalam dirinya gitu ya, atribut-atribut yang ada dalam dirinya itu adalah orang Yahudi paling tinggi. Tapi ketika sebuah perjalanan ke Damsyik, ketika dia mau mengejar orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Masih ingat cerita ketika Paulus ke Damsyik? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang kepadanya dan membuat dia apa? Membuat dia buta. Membuat dia tidak bisa melihat. Dan ketika dia tidak bisa melihat, 3 hari lamanya dia menunggu seseorang yang bernama Yudas juga gitu ya, untuk mencelikkan matanya. Dan semenjak itu dia berubah. Dia tidak menjadi lagi orang yang menganiaya umat Tuhan. Dia tidak lagi mengejar orang Kristen, tapi dia berubah, dia mengalami perubahan. Dan dia bilang, katakan apa yang saya lakukan itu semua saya anggap rugi. Bahkan dia bilang saya anggap sampah, sesuatu yang tidak berguna. Buat apa? Dia menganggap justru apa yang dilakukan saat ini gitu ya. Apa yang dilakukannya saat ini sebagai penginjil, sebagai pemberita firman Tuhan adalah sesuatu yang ingin dia lakukan
untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia sadar bahwa pencapaian-pencapaian pribadinya itu sia-sia, buat apa? Tapi justru ketika dia berubah, ketika dia bertobat, ketika dia merasakan kasih Tuhan yang memeluk dia saat itu, yang merenggut dia dari dosa, dari kebencian, maka dia pun sadar bahwa yang terpenting itu adalah mengenal Yesus dan bagaimana kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Maka akhirnya apa? Dia memilih jalan yang mungkin orang lain tidak ambil. Dia menjadi penginjil, dia menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan ke banyak tempat. Oleh karena itulah sebagian besar perjanjian baru adalah surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan sendiri. Karena dia merasa bahwa ketika Tuhan Yesus menyelamatkan dia, dia mau menyatakan kasih dan keselamatan itu kepada banyak orang. Tapi seringkali Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah kita merasa tinggi hati, merasa sombong dengan apa yang ada dalam diri kita. Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah aktif melayani. Bapak Ibu jangan berpikir apa yang kita lakukan itu sebagai simbol bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan. Bisa jadi itu justru merintangi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya punya satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar ya yang viral beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu atau bulan sebelumnya, yaitu ubur-ubur ikan lele. Apa Bapak Ibu sekalian? Ubur-ubur ikan lele apa? Piye tole gitu ya. Nah, itu kejadiannya di mana Bapak Ibu sekalian? Ada seorang anak muda gitu ya. Dia di perlintasan lampu merah gitu ya. Perlintasan lampu merah. Akhirnya dia menerobos gitu ya. Diingatkanlah dalam suara gitu ya. Di Subang sendiri ada, di Pamanukan sendiri yang suara itu ada nggak sih? Ada? Nggak ada ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya adalah tentang Sipoltak Bapak Ibu sekalian ya. Sipoltak yang ada di Siantar. Saat itu Sipoltak ini lagi membawa motor ya, bukan membawa motor, orang Medan bilangnya membawa kereta ya, bukan kereta api ya Bapak Ibu sekalian, membawa kereta. Lalu di sebuah simpang 5 Siantar ya Bapak Ibu sekalian, Sipoltak ini mau menerobos lampu merah. Ya, ketika dia mau menerobos sudah banyak gitu ya mobil-mobil yang melewati. Akhirnya dia keretanya atau motornya itu ya digerung-gerungkan gitu, kayak gitu ya, supaya dia mau langsung lewat seperti itu ya. Lalu datanglah suara ubur-ubur ikan lele. Tapi karena ini di Siantar nggak mungkin piye tole gitu ya. Ubur-ubur ikan lele dang songoni lae katanya gitu. Artinya apa? Ubur-ubur ikan lele jangan seperti itu lae gitu ya. Ya janganlah dia menggerung-gerungkan gitu ya. Dengarlah suara itu Sipoltak. Sipoltak ini bukan raja minyak ya Bapak Ibu sekalian. Weh, siapa itu yang ngomong-ngomong sama saya? Kata Sipoltak gitu kan. Sini kau. Wah gitu ya. Dia merasa dirinya hebat gitu ya. Dia merasa dirinya luar biasa, dia merasa dirinya punya jalanan itu. Sini kau kalau kau berani, janganlah kau ubur-ubur ikan lele, katanya gitu kan. Lalu muncullah suara berikutnya. Jambu air, jambu mete. Paima masatokin nayate, katanya gitu ya. Artinya apa? Coba tunggu dulu lah sebentar. Sini kau katanya gitu ya. Lalu datanglah anggota Polsek Siantar gitu ya, menjemput dia karena dia melakukan pelanggaran dan melakukan kesombongan gitu ya, memanggil-manggil seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, seringkali kesombongan diri kita itu ya menganggap kita itu lebih hebat dengan apa yang ada dalam diri kita. Tetapi Minggu Prapaskah kelima ini biarlah kita menyadari, biarlah kita mengetahui bahwa diri kita bisa Tuhan pakai untuk karya-karya Tuhan yang besar. Seperti Maria yang memberikan apa yang dia punya, bahkan dirinya sendiri demi Tuhan Yesus. Biarlah kita juga
mau hidup dalam optimisme dan harapan-harapan. Jangan sampai kita berdiam diri dalam pesimisme dan ketakutan-ketakutan yang justru membuat kita tidak bisa mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau merendahkan hati, mau merendahkan diri kita. Jangan seperti si Poltak tadi yang merasa dirinya hebat dengan apa yang dia lakukan. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang seperti Rasul Paulus yang mau menyatakan masa lalunya yang hebat sebagai sesuatu yang tidak berguna setelah dia mengenal Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menyambut peristiwa kebangkitan Yesus, kita mengalami perubahan kehidupan kita. Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya perkataan kita, bukan hanya tindakan kita, tetapi diri kita yang sesungguhnya. Kita mau melakukan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Meskipun hal itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bisa Tuhan pakai untuk bisa menginspirasi orang lain. Oleh karena itu, selamat memasuki Minggu Prapaskah kelima. Selamat untuk terus menyatakan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah menyerah dengan segala keterbatasan yang kita punya, karena Tuhan yang akan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita sekalian. Diundang bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita salah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, kita masuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Bagaimana karya-karya yang bisa kami lakukan bisa memuliakan Tuhan. Meskipun karya-karya yang sederhana, meskipun karya-karya yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria yang mau meminyaki kaki Yesus dan mau memberikan minyak narwastu yang mahal harganya sebagai bentuk komitmennya, sebagai bentuk kesungguhannya, dibandingkan Yudas Iskariot yang sudah menjadi murid Yesus, sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak menyadari apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan, supaya kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Engkau, di tengah-tengah kehidupan kami juga mengalami pembaharuan perubahan setiap waktunya, supaya kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan melalui setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Bapa dalam surga, dalam kesempatan ini juga kami mau membawa beberapa pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk pelayanan majelis jemaat dan badan pengurus serta program-program jemaat yang sudah disusun. Biarlah ya Tuhan, Tuhan boleh memberkati dan merahmati setiap apa yang akan dilakukan, baik oleh majelis jemaat dan juga oleh badan-badan pengurus, komisi dan tim yang ada di tengah-tengah GKI Pamanukan. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, Tuhan memberikan kesehatian, sehingga setiap program-program yang sudah disusun boleh berjalan dengan baik, boleh mendatangkan kasih karunia Tuhan, boleh dirasakan oleh seluruh jemaat, boleh dirasakan oleh simpatisan yang ada,
dan melalui setiap apa yang dilakukan, mereka semua ya Tuhan beroleh kasih karunia Tuhan, merasa Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, memberkati mereka melalui setiap karya-karya majelis jemaat dan juga badan pengurus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan anggaran dan juga dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di tengah-tengah GKI Pamanukan. Tuhan memberkati segala sesuatunya, sehingga jangan sampai ya Tuhan keterbatasan dana menghalangi program-program dan kegiatan. Dan biarlah setiap program-program dan kegiatan yang ada boleh tercukupi melalui orang-orang, melalui umat Tuhan yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah GKI Pamanukan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap pergumulan anggota jemaat dan simpatisan, baik itu jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu. Tuhan boleh melawat mereka, Tuhan boleh memulihkan mereka melalui setiap tindakan-tindakan dokter, melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi, melalui setiap makanan minuman yang dikonsumsi oleh mereka, dan juga dukungan dari keluarga yang terkasih, sehingga jemaat Tuhan tersebut boleh merasakan sukacita di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami. Mereka punya pengharapan yang teguh dan kuat bahwa Tuhan adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter yang dapat memulihkan kehidupan mereka kembali. Juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kendala-kendala ekonomi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di tengah-tengah keluarga, Tuhan boleh berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka juga terus mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong kami semua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa membantu saudara-saudara kami ini, agar melalui apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, saudara-saudara kami ini juga mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan boleh memberkati krisis ekonomi yang mungkin dialami oleh dunia ini yang berpengaruh terhadap bangsa dan negara kami, ketika banyak PHK, pengangguran, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri, agar mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, kebijakan-kebijakan yang dapat membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami, sehingga kami semua sebagai warga negara yang baik terus mendukung mereka, baik di dalam doa dan apa yang bisa kami kerjakan dan kami lakukan di tempat dan di dalam kemampuan kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, dan biarlah melalui apa yang kami kerjakan sebagai orang-orang yang percaya, kami juga dapat menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, melalui kiprah-kiprah gereja, melalui apa yang dilakukan oleh gereja, melalui apa yang dilakukan oleh kami juga secara pribadi sebagai warga negara yang baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi calon pendeta hamba-Mu yang akan Tuhan tempatkan di GKI Pamanukan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan calon pendeta, calon hamba-Mu yang akan melayani umat-Mu dengan baik, dengan ketulusan, dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Kami percaya ya Tuhan Engkau akan nyatakan pada waktunya, dan biarlah jemaat juga boleh bekerja sama dengan hamba-Mu ini, boleh bekerja sama dengan orang yang akan Tuhan tempatkan ini untuk bersama-sama memajukan gereja-Mu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan siapkan akan Tuhan pakai dengan ajaib dan luar biasa bagi kepentingan gereja-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati secara khusus jemaat dan simpatisan yang dalam proses pemulihan, Bapak Johannes Walanda, Bapak Daniel Sihaan, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, Ananda Joel, dan juga Bapak J. Sialagan. Kami serahkan kembali secara khusus jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan terus naungi di dalam pemulihan yang terbaik. Dan biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh bersukacita ketika mereka merasakan pemulihan yang berasal daripada Tuhan, sehingga ketika mereka boleh pulih, boleh sehat kembali seperti sedia kala,
mereka juga mau mengucap syukur atas kesehatan yang boleh mereka terima. Kami mau serahkan ya Tuhan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu, segala pergumulan-pergumulan diri kami, segala apa yang ingin kami nyatakan, segala apa yang ingin kami sampaikan. Mungkin banyak yang ingin kami nyatakan di hadapan-Mu, tapi Tuhan tolonglah kami untuk kami setia berdoa, untuk kami setia berharap, untuk kami setia percaya kepada-Mu, karena Engkau akan menyatakan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu yang terbaik juga. Inilah ya Tuhan segenap doa dan permohonan kami yang kami nyatakan dalam juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Laporan keuangan diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan sesuai dengan hasil persidangan majelis jemaat pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan GKI Pamanukan bulan Februari 2025 sebagai berikut. Saldo awal minus Rp55.703.203.30. Pemasukan Rp20.002.000. Pengeluaran Rp25.462.647. Saldo atau defisit akhir sebesar minus Rp61.163.850.30. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dalam Kolose 3 ayat 17 dituliskan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang tinggi dan budi
kita berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan. Inilah persembahan yang kami bawa, kiranya dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan keyakinan bahwa kita dipanggil untuk menuturkan kasih Allah melalui setiap kata dan karya kita. Warna berharga
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa terpancar dalam setiap kehadiran kita. Kiranya terang Kristus bersinar di dalam setiap jerih payah kita. Kiranya kekuatan Roh Kudus mengobarkan semangat kita untuk berkarya dan melayani sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin. Hosana.